makanan itu juga nggak boleh sampai terlalu asin. Karena garam itu pasti akan mengikis ya lapisan lambung itu. Dan keempat juga usahakan jangan sampai kita terlewat masa untuk sahur. Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Dr. Liliana, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Nah, hari ini kita ingin membahas mengenai tips untuk berpuasa Ramadan yang aman dan nyaman. Baik, kita lihat ya tips berikut. Nah, bulan puasa Ramadan itu sebenarnya sih memang masih aman untuk misalnya Bapak Ibu atau sahabat Nova yang masih bermasalah dengan penyakit gastritis atau kita sering asam lambung berlebih. Asalkan selama 3 hari pertama kita menjalani puasa itu sebenarnya sih aman. Atau bahkan misalnya di minggu kedua seperti ini tidak ada kambuh sama sekali, tidak perih nyeri ulu hatinya. Nah, itu artinya tubuh sudah mengalami proses adaptasi. Di saat itulah kita disiplin untuk jadwal makannya itu dari saat sahur, kemudian berbuka puasa dengan syarat yang tadi tidak kambuh sama sekali. Kemudian yang kedua, untuk makanannya itu kita harus jaga. Misalnya makanan yang tidak terlalu berbumbu tajam atau misalnya yang terlalu pedas yang sampai mengiritasi lapisan dari lambungnya. Yang ketiga, makanan itu juga nggak boleh sampai terlalu asin. Karena garam itu pasti akan mengikis ya lapisan lambung itu. Dan keempat juga usahakan jangan sampai kita terlewat masa untuk sahur. Karena kadang-kadang sekali kelewat. Karena tidak sempat sahur, makanya dilanjutkan lagi puasanya itu sampai kalau misalnya kita hitung lebih dari 18 jam. Di saat itu sepertinya udah ada produksi asam lambung di lambung kita itu yang mungkin berlebih, ditambah lagi kita khawatir kenapa-napa. Disitulah pusat pesarapan kita tuh akan mengeluarkan lagi asam lambung, jadinya kita perih sekali, rasanya lambung kita bergas-gas. Nah, kemudian yang terakhir itu makanan apa yang harus kita hindari? Makanan yang banyak mengandung gas. Seperti apa? Kol, kembang kol, kemudian ubi-ubian, kadang-kadang habis makan rasanya banyak gas gitu. Itu akan menyebabkan rasa yang tidak nyaman, kemudian ulu hati, atau bahkan banyak keluar gas nih dari ini ya pencernaannya. Mungkin itu adalah tips yang paling aman sih untuk misalnya menderita asam lambung. Dan yang terakhir apa? Pasti ada dong, porsi makanan. Jangan berlebih, jangan mubazir sekali makan. Porsinya itu biasanya kita bisa cicil. Misalnya ya pada saat kita berbuka puasa takjilnya sekian, misal satu porsi saja, sekian kurma, sekian porsi tadi, atau misalnya ada segelas susu. Kemudian pada saat kita makan utama, makan malamnya sebelum sholat tarawih, kita ada lagi makan terakhir. Nah, kemudian kalau misalnya ada masih yang rasanya masih perih atau misalnya masih ingin makan, boleh tambahannya buah-buahan setelah sholat tarawih itu bisa kita tambahkan. Untuk ciri-ciri bagi yang mengalami asam lambung berlebih itu, kalau misalnya dirasakan rasa perihnya itu atau nyeri ulu hati itu sudah tidak tahan lagi. Nah, di saat itulah mungkin kita harus berhenti puasa, kita bisa tunda dulu untuk puasa Ramadannya. Nah, kemudian juga kita harus kontrol ke dokter, apalagi yang memiliki masalah bakteri di lambungnya. Itu harus kita obati dengan antibiotik. Kemudian juga disiplin waktu mengenai frekuensi makannya, kapan kita harus makan, setidaknya ada jeda setiap kali kita makan itu ada 3 jam, kemudian kita selingi dengan snack, kemudian setiap 3 jam kita makan lagi dengan frekuensi yang sering seperti itu, dengan porsi yang lebih sedikit. Nah, ciri-ciri ini kalau misalnya diketahui bisa kita atasi dulu. Kemudian kalau misalnya ini sudah nyaman, nah di saat itulah kita bisa bayar nanti hutang puasanya. Dengan misalnya tiba-tiba ada nih, berarti kita coba obati dulu dengan misalnya masalah
asam lambung yang berlebih, apakah ini mungkin sudah sampai ke masalah GERD atau misalnya reflux dari asam lambung. Nah, kadang-kadang seperti misalnya ada penyakit yang lebih parah seperti itu, setidaknya memang harus diobatin dulu. Kemudian kita baru bisa melanjutkan. Tapi kalau misalnya dirasakan ini lebih ke karena mungkin kita skip atau misalnya tidak makan sahur sehingga kita merasakan nyeri ulu hati. Nah, di saat itu kita bisa hanya mungkin minum obat untuk yang lebih mengatasi gejalanya. Nah, kemudian juga pada saat kita harus diperhatikan juga kalau misalnya kita sering mengalami asam lambung berlebih itu, setelah kita makan itu usahakan jangan langsung tidur atau misalnya posisi berbaring. Usahakan untuk posisinya itu juga rileks, duduk aja, dan kondisi pikiran kita itu selama bulan puasa setidaknya kita kan juga detox pikiran ya, yang misalnya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Jadi semuanya tuh harus rileks, suasana santai, sehingga nanti dari sistem sarafan kita itu tidak menimbulkan banyak produksi dari asam lambung berlebih di lambung kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya terapi seperti itu, nanti kalau misalnya udah dirasakan sudah baik kembali, silakan untuk berpuasa lagi. Tapi tetap harus memperhatikan gejala-gejala, misalnya sudah asam lambungnya terasa udah semakin gas sampai mual, kemudian nyeri ulu hatinya sudah berlebihan. Itu saatnya mungkin kita bisa memikirkan nanti saja, ditunda. Kalau misalnya untuk herbal, setidaknya kita tahu sih bumbu dapur yang paling cepat bermanfaat untuk mengatasi mual dan nyeri ulu hati itu adalah dengan minum wedang jahe. Jadi air rebusan jahe itu yang hangat-hangat mungkin setidaknya itu bikin lebih nyaman. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari makanan sehari-hari itu setidaknya jangan terlalu misalnya yang terlalu pedas, yang terlalu misalnya terlalu banyak garamnya. Nah, dengan demikian kita makanan itu setidaknya hanya dengan tumis bumbu polos aja dengan bumbu seperti bawang putih. Mungkin itu saja sudah cukup. Jadi nggak terlalu banyak bumbu rempah-rempah nanti yang malah nanti melukai. Setidaknya satu wedang jahe, yang kedua untuk makanan sederhana mungkin. Antara bisanya direbus dan atau misalnya dikukus atau ditumis. Jadi itu hanya prinsip untuk mengolah makanan supaya lebih mudah diterima dari lambungnya. Kemudian jangan terlalu buru-buru juga. Kalau misal makan, kita usahakan ada waktunya dan selalu suasananya rileks. Kalau bisa putar lagu juga supaya nanti makanan itu lebih nyaman untuk pada saat bisa kita sahur ataupun bisa pada saat kita berbuka puasa. Jadi kalau misalnya kita udah ada masalah seperti itu, kemudian lagi ada gejala nih, sebaiknya memang kita hindari sih memang makanan yang tinggi garam seperti biskuit. Karena memang kita melihat sih di biskuit, terutama biskuit soda, itu harusnya memang ada manfaat untuk misalnya mengatasi asam lambung berlebih karena sifatnya ada basa, kemudian kita netralisirkan ya istilahnya di lambung. Tapi sebenarnya sih memang tidak sarankan makanan yang tinggi garam, kemudian juga terlalu bentuknya juga tinggi lemak seperti biskuit. Mungkin ada baiknya kalau misalnya kita coba minum air hangat dulu dan kita hindari makanan seperti yang atau minuman yang masih mengandung kafein tinggi, misalnya ada kafein tinggi seperti teh atau kopi, ataupun mungkin dari makanan yang tinggi lemak seperti coklat, itu kita agak hindari dulu. Nah, sambil kita menunggu gejalanya itu sedikit berkurang, kita makan porsi kecil dulu, kemudian kalau misal perlu diobati, kita obati untuk ke ahlinya. Baik sahabat Nova, demikian tips dan trik untuk menjalani bulan puasa dengan sehat dan nyaman. Salam dari saya, Dr. Liliana dari Rumah Sakit Pondok Indah. Sampai jumpa.